Planet Mars adalah planet keempat di tata surya kita. Planet ini berukuran sekitar setengah ukuran bumi dan memiliki dua satelit alami, yakni Phobos dan Deimos. Permukaannya berwarna merah karena oksidasi besi dalam tanah. Planet Mars 100 kali lebih padat daripada bumi dan terdiri dari karbon dioksida. Banyaknya populasi manusia di bumi membuat beberapa pihak meneliti dan merencanakan membuat koloni manusia di planet Mars. Begitu banyak pertanyaan telah diajukan mengenai planet Mars, namun sayangnya hanya ada sedikit jawaban. Gambaran ini mungkin dapat mewakili imajinasi Anda apabila manusia tinggal di planet Mars, bagaimana mereka bertahan hidup, dan bagaimana suasana kehidupan di planet Mars ini. Kondisi planet Mars. Kombinasi dari atmosfer tipis dan suhu rendah membuat tidak adanya air di permukaan Mars. Hal ini bisa membeku atau menguap. Namun demikian, banyak fitur di permukaan Mars yang tampaknya diciptakan oleh cairan dalam jumlah besar. Kurangnya air dan erosi oleh cairan di Mars telah membuat permukaan hampir tidak berubah selama miliaran tahun. Udara di planet Mars terdiri dari 95% adalah gas CO2, 3% nitrogen, 1,6% argon, dan gas-gas lain termasuk oksigen dengan kandungan lebih rendah dari 0,4%. Badai terbesar di sana bukanlah angin, tapi berisikan debu dengan kecepatan 200 km per jam, dan badai ini bisa muncul dalam hitungan jam. Planet Mars lebih jauh posisinya dari matahari dan ukurannya yang lebih kecil, hanya menerima kekuatan 43% cahaya matahari dibanding planet bumi yang lebih dekat ke matahari. Planet Mars akan mengalami badai debu kecil sampai badai besar ketika posisinya lebih dekat dengan matahari. Menjadikan Mars layak huni. Dua tudung es di Mars diduga terdiri dari air. Jika dicairkan, volume air di tudung es kutub selatan mampu melapisi seluruh permukaan planet dengan kedalaman 11 meter. Lapisan permafrost terbentang dari kutub hingga lintang 60 derajat. Es air dalam jumlah besar diduga terperangkap di bawah lapisan kriosfer Mars. Data dari Mars Express dan Mars Reconnaissance Orbiter menunjukkan keberadaan es air yang besar di kedua kutub pada bulan Juli 2005 dan lintang tengah pada November 2008. Wahana Phoenix secara langsung mengambil sampel es air di Mars pada tanggal 31 Juli 2008. Jika kita mempunyai niat untuk hidup di Mars dan tinggal di sana dengan cara permanen, kita akan bergantung pada teknologi agar kita terus hidup. Agar bisa bertahan dari kurangnya tekanan udara dan dingin, manusia akan memerlukan habitat bertekanan dan sumber panas. Untungnya, Mars menyediakan sebagian fasilitas alaminya, seperti material permukaannya bisa dibuat beton, serta ada sistem gua yang bisa dikonversi menjadi habitat bawah tanah untuk melindungi kita dari radiasi. Perjalanan ke Mars. Jarak antara bumi dan Mars selalu berubah karena kedua planet ini melakukan revolusi mengelilingi matahari. Untuk sampai ke Mars, robot Curiosity yang telah diluncurkan pada tanggal 26 November 2011 lalu baru mendarat di Mars pada tanggal 6 Agustus 2012. Ini berarti robot Curiosity telah menempuh perjalanan selama 8 bulan 11 hari. Dan jarak yang ditempuh sekitar 352 juta mil atau 567 juta kilometer. Namun, dari hasil animasi yang dibuat David Pelewoda dan Jesse Williams yang didasari dengan teknologi yang ada sekarang ini, untuk sampai ke Mars manusia hanya membutuhkan waktu sekitar 150 hari. Itu pun jika dilakukan dengan kecepatan 7000 piksel per detik atau 3 kali kecepatan cahaya. Manusia telah merencanakan misi ke Mars yang diberi nama Mars One, di mana dalam misi tersebut diharapkan manusia bisa hidup mandiri di Mars dan tidak tergantung dengan bumi. Tujuan akhir dari Mars One adalah membuat koloni di planet Mars. Koloni pertama akan berangkat tahun 2023. 2 tahun berikutnya menyusul koloni kedua yang akan berangkat pada tahun 2025. Sukarelawan terpilih akan berangkat ke planet Mars untuk mempersiapkan planet Mars menjadi layak huni untuk ditinggali. Namun perjalanan itu hanya satu arah dan tidak ada misi pulang ke bumi ataupun penjemputan. Hidup di Mars. Dengan sedikitnya oksigen dan paparan radiasi yang tinggi,
Penghuni Mars akan selalu memakai baju astronot lengkap jika keluar rumah. Manusia di sana akan memproduksi oksigen sendiri dengan menggunakan metode inovatif yang akan memanfaatkan bakteri atau alga yang menggunakan tanah sebagai energi, lalu menekan keluar senyawa oksigen yang berguna bagi astronot di permukaan. Program ini merupakan program inisiatif NASA yang bernama NASA Innovative Advanced Concept. Oksigen tersebut tidak hanya bisa digunakan, tapi juga bisa disimpan untuk kepentingan sewaktu-waktu. Gravitasi di planet Mars hanya 38% dari gravitasi bumi. Hal ini menyebabkan jika Anda melompat bisa 3 kali lebih tinggi dibanding melompat di bumi. Tingkat gravitasi ini juga mengakibatkan manusia yang hidup di Mars menjadi lebih tinggi ukurannya dari manusia di bumi karena perenggangan tulang belakang dan lebih rentan terhadap resiko sakit punggung dan saraf. Rumah di Mars. Dengan temperatur jauh lebih tinggi dari Antartika, Mars merupakan tempat yang sangat terlarang untuk lokasi properti. Ada 2 alternatif yang sudah dicanangkan sebagai tempat tinggal kita di Mars. Yang pertama dengan memanfaatkan gua vulkanik atau membuat rumah di dalam tanah untuk menghindari radiasi kosmik yang tinggi. Yang kedua dengan menggunakan Mars Ice Home yang saat ini telah dirancang oleh Hawaii Space Exploration Analog and Simulation atau HASIS. Temperatur di dalam Mars Ice Home akan dijaga kehangatannya hingga 22 derajat Celcius. Struktur ini juga akan mempertahankan koloni Mars di masa depan terhadap pemboman harian sinar kosmik galaksi yang merupakan sebuah bentuk fatal dari radiasi ruang. Mars Ice Home akan berisi tempat tidur, tempat rekreasi, dan persiapan makanan serta ruang kerja dan ruangan kaca. Rumah ini dilengkapi panel surya sebagai pengumpul energi. Langit-langit yang tinggi akan membuat para penghuni merasa nyaman di dalamnya, dan juga printer 3 dimensi untuk membuat segala peralatan. Makanan di Mars. Hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup adalah makan. Chef Heidi Nielsen dan Douglas Paulson berkolaborasi membuat makanan yang bisa dimakan ketika sedang berada di planet Mars. Mereka mencari jenis makanan yang dapat tumbuh di tanah Mars atau dapat disimpan dengan mudah. Setidaknya hanya memakannya tanpa harus memenuhi ruang kargo yang berharga. Jangkrik, alga, dan jamur adalah contoh makanan yang dapat tumbuh seperti gulma dan hanya membutuhkan sedikit air. NASA yang bekerja sama dengan Pusat Ubi Kentang Internasional Peru atau CIP telah mencoba menanam 100 varietas kentang dan mengujinya untuk kemungkinan bertahan hidup dan tumbuh di lingkungan planet Mars. Kentang sendiri dipilih menjadi objek uji coba atas beberapa alasan. Peneliti di NASA menemukan bahwa sebuah kentang bisa memiliki kandungan kalori sebanyak 10% dari yang dibutuhkan tubuh manusia setiap hari. Kentang juga diketahui mampu tumbuh subur dalam kondisi lingkungan yang keras. Kentang mampu tumbuh pada tanah atau lingkungan yang kering seperti di Mars. Selain itu, menanam dengan cara hidroponik juga bisa dilakukan di Mars. Suasana di Mars. Pemandangan langit di Mars akan berbeda dengan di bumi, khususnya waktu malam. Mars memiliki 2 satelit alami, yakni Phobos dan Deimos. Maka langit Mars juga akan terlihat indah ketika kedua satelit itu muncul bersamaan, walau tampak lebih kecil karena ukurannya memang lebih kecil dari bulan yang kita kenal di bumi. Sementara itu, karena matahari tidak akan seterang dan sepanas di bumi, karena jaraknya lebih jauh dari bumi ke matahari, juga pasti akan terlihat lebih kecil dari yang biasa kita lihat dari bumi. Selain itu, akan terlihat bagaimana bumi di malam hari sama seperti kita melihat Mars di bumi. Mars memiliki musim yang mirip dengan bumi karena kemiringan sumbu rotasi atau inklinasi aksial terhadap bidang orbitnya mengelilingi matahari adalah hampir sama dengan bumi. Sumbu bumi sendiri adalah 23,5 derajat, sedangkan Mars 25 derajat. Di sana hanya memiliki musim dingin, semi dan panas atau gugur. Pastinya tidak akan ada musim hujan karena Mars tidak memiliki air sebanyak bumi, dan setiap musim akan berlangsung 2 kali lebih lama dibanding bumi. Kalender di Mars akan lebih lama dari bumi, hampir 2 kali lipatnya, yaitu 1 tahun 320 hari atau 685 hari. Jika di bumi 24 jam dalam sehari, hampir sama dengan di Mars, tapi lebih lama 40 menitan, atau lebih tepatnya sehari di Mars adalah 24 jam, 39 menit, 35,24 detik, dan disebut dengan sol, bukan day atau hari menurut ilmuwan. Dan manusia di Mars tidak lagi disebut dengan istilah pribumi, melainkan Martian. Kita sebagai manusia yang telah terbiasa dengan hidup bebas dengan suasana di bumi yang serba ada, kemungkinan jika kita pindah tempat tinggal ke planet Mars, kita akan merindukan kehidupan di bumi.